Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kebaikan. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenyataan yang kita temui sering di masyarakat adalah masih banyak kaum muslimin yang belum mengenal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-harinya. Padahal sunnah bukan hanya tentang ibadah yang besar seperti sholat, puasa, dan yang lainnya, tetapi juga mencakup adab makan, minum, berpakaian, cara tidur, dan berbagai aktivitas lainnya. Salah satu sunnah yang sering diabaikan adalah makan atau minum dengan tangan kanan. Banyak orang yang masih terbiasa makan atau minum dengan tangan kirinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha, fa inna asy-syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha." Janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kiri, dan jangan pula minum dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa makan dan minum dengan tangan kanan bukan hanya sekedar kebiasaan, melainkan perintah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tangan kiri digunakan untuk hal-hal yang kurang bersih, seperti istinja dan membersihkan kotoran. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang menggetarkan. Suatu ketika ada seorang laki-laki makan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Nabi berkata, "Makanlah dengan tangan kananmu." Orang itu menjawab, "Aku tidak bisa." Padahal dia mengatakan karena sombong. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga engkau tidak bisa." Akhirnya tangannya benar-benar tidak bisa diangkat ke mulutnya lagi. Hadis riwayat Muslim. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa meremehkan sunnah Nabi adalah perkara yang sangat berbahaya. Sekecil apapun kaum muslimin, kaum muslimat, sunnah ini, seorang yang mengaku beriman hendaknya dia berusaha mengamalkannya. Namun kita juga harus bijak. Jika seseorang minum
dengan tangan kiri karena tidak tahu, karena lupa, atau ada uzur seperti sakit pada tangan kanannya, maka tidaklah mengapa. Yang perlu kita lakukan adalah mengajarkan, memberitahu dengan lemah lembut dan penuh dengan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kalian. Surah Al-Ahzab ayat 21. Semakin kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin kita hendaknya berusaha mengikuti beliau dalam perkara besar maupun kecil. Jalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun terlihat sepele kaum muslimin kaum muslimat. Banyak orang yang menganggap sebagian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perkara kecil dan sepele. Padahal di sisi Allah tidak ada yang sepele. Tidak ada ketaatan yang sia-sia. Justru seringkali amalan yang terlihat kecil menjadi sebab seseorang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan kedudukan yang tinggi di sisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan satupun kebaikan kecuali telah beliau tunjukkan kepada umatnya. Semuanya sudah diajarkan kepada kita. Karena itu, seorang yang mengaku beriman, yang mencintai Nabi, dia akan berusaha mengikuti beliau dalam perkara besar maupun kecil. Di antara sunnah yang sering dianggap remeh, sepele adalah mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian membaca basmalah sebelum makan maupun minum, kemudian makan dan minum tadi dengan tangan kanan, kemudian bersiwak atau sikat gigi, kemudian berdoa ketika keluar rumah dan masuk rumah, kemudian mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan dalam perkara yang baik, kemudian senyum kepada sesama muslim. Mungkin ada yang berkata, apa pentingnya hal-hal seperti tadi? Jawabannya yang menjadikannya penting adalah karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan tidak diukur dari besar atau kecilnya amalan, tetapi dari siapa yang memerintahkan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, kata Nabi, maka ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Surah Al-Imran ayat 31. Kita perhatikan ayat ini, kaum muslimin kaum muslimat. Bukti cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak sunnah yang kita hidupkan, semakin besar harapan mendapatkan cinta Allah. Para salafus saleh sangat menjaga sunnah, bahkan dalam perkara yang dianggap kecil oleh kebanyakan manusia. Mereka memahami bahwa mengikuti Nabi adalah jalan keselamatan. Mereka khawatir jika meremehkan satu sunnah saja, lama-kelamaan akan meremehkan seluruh sunnah. Apa kata Imam Malik? Sunnah adalah bahtera Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya akan selamat, dan siapa yang tertinggal darinya akan tenggelam. Demikianlah, semoga yang singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.